Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita kembali lagi ketemu untuk melanjutkan kajian kita di dalam ilmu tauhid atau akidah. Insyaallah kita masih dalam syarah Aqidatul Awam bait yang ke-7 wa qaimun goni. Kita tambah lagi pendapat para ulama yang mengatakan mengenai bait yang ini. Insyaallah 2 ulama lagi kita akan tambah. Namun sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang akan membahas bersama kita, insyaallah Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sehat Ustadz. Alhamdulillah. Agak serak dikit. Ya, Masya Allah. Walaupun sakit masih berusaha ke sini nih, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga mendapat ganjaran yang berlipat, amin. Dan segera disembuhkan. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali qaul ulama wa qaimun goni, begitu ya? Ya, Ini betul. 2 ulama lagi Nanti ada 2 ulama yang terkenal di bidang ilmu ulumul Quran ya. Kalau kita belajar ulumul Quran nanti ada Al-Imam Az-Zarkashi. Kemudian yang kedua ada Al-Imam Az-Zurqani, insyaallah. Ya. Kalau Imam Zarkashi ini Ustadz rumah fikih. Ya, Ustadz Zarkashi ya. Ya, itu pakai H, Zarkashi. Ya, beda. Oke. Ya. Silakan Ustadz, mungkin ada mukadimah. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati wal zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita semua. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bait yang ke-7 pada kitab Aqidatul Awam ya, disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala, wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Dan kita masih berkutat di bagian yang awal, yaitu wa qaimun ghani. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu, atau Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan ibarah ya dari para ulama kita terkait hubungannya dengan Allah maha ada tanpa tempat ya. Allah maha ada tanpa tempat dengan nanti sifat istiwa. Sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas arasy. Yang pertama kita akan bacakan ibarah dari Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Nanti yang kedua baru ada Imam Az-Zurqani ya, Al-Imam Az-Zurqani insyaallah. Jadi 2 ulama saja ya insyaallah. Silakan Ustaz Syihab untuk membacakan mukadimahnya. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 794 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Baik. Siapa Imam Az-Zarkashi ini jamaah? Imam Az-Zarkashi ini adalah Al-Imam Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin
Abdullah Az-Zarkashi Al-Misri. Jadi beliau nama aslinya adalah Muhammad ya. Dan nanti harus teliti Ustaz Syihab karena ada Hunaka Zarkashian. Ada dua ulama yang namanya sama-sama Az-Zarkashi. Yang satu bermadzhab Syafi'i, yang satu lagi itu bermadzhab Hambali. Nah, yang bermadzhab Syafi'i ini biasa disebut Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Depannya Badruddin Az-Zarkashi. Tapi kalau yang Hambali itu Al-Imam Syamsuddin Az-Zarkashi. Jadi untuk membedakan Imam Az-Zarkashi yang Syafi'i sama yang Hambali, kalau yang Syafi'i itu berarti apa? Imam Badruddin. Al-Imam Badruddin ya. Kalau yang Hambali Al-Imam Syamsuddin ya, Syamsuddin Az-Zarkashi Al-Hambali ya. Ini segenerasi ya mereka berdua. Iya, karena yang Hambali itu meninggal sekitar tahun 772 Hijriah ya. 772 Hijriah. Kalau yang ini 794 Hijriah, ya hampir sezaman lah ya. Hampir sezaman ya. 12 tahun. Bedanya ya. Ya, kira-kira sekitar itu. Dan Imam Badruddin Az-Zarkashi ini lebih dikenal di dalam bidang ulumul Quran karena kitab beliau, bagi yang kuliah ulumul Quran ya. Antum kuliahnya apa? Ulumul Quran? Belum ya? Ustaz, guru kita, Dr. Ustaz Ahmad Sarwat LCMA, guru kita Ustaz Sarwat, beliau kan jurusan S3-nya ulumul Quran kalau nggak salah. Nah, nama Imam Badruddin Az-Zarkashi ini sangat terkenal, masyhur di bidang ulumul Quran. Nah, kitabnya ini namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau ini ternyata Ustaz Syihab pernah berguru dengan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang ulama besar dalam mazhab Hambali kan ada namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau pernah berguru dengan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, cukup ya perkenalannya. Baik, kita akan baca kitab beliau Al-Burhan fi Ulumi Al-Quran. An-naw'u as-sabi'u wa thalathun fi hukmil ayatil mutasyabihatil waridati fis sifat. Wa qad ikhtalafa an-nasu fil waridi minha fil ayati wal ahadithi ala thalathi firaqin. Ahaduha annahu la madkhala lit-ta'wili fiha bal tujra ala zahiriha wa la tu'awwalu syai'an minha wa hum al-musyabbihah. Wathani anna laha ta'wilan walakinna numsiku anhu ma'a tanzihi i'tiqadina 'anis syabah wa ta'til wa naqulu la ya'lamuhu illallah wa huwa qaulus salafi. Wa thalith annaha muawwalatun wa awwaluha ala ma yaliku bihi wal awwal batilun wal akhirani mangkulani anis sahabati. Ya, artinya silakan. Bagian ke-37 terkait pembahasan hukum ayat-ayat sifat mutasyabihat yang sungguh kaum muslimin berbeda pendapat terkait ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat menjadi 3 golongan. Mazhab pertama mengatakan tidak boleh ada takwil, cukup dibiarkan saja secara makna zahirnya. Ini adalah pendapatnya kelompok musyabbihah. Lalu mazhab kedua mengatakan sifat mutasyabihat memiliki takwil makna, namun kami berdiam diri dari menentukan maknanya, dalam kurung tafwid makna, disertai dengan sikap tanzih dari pemahaman tasybih dan ta'til. Lalu kami katakan bahwa tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah. Atau kita mentafwid makna. Ini adalah pendapatnya para ulama salaf. Lalu madhab ketiga mengatakan boleh ditakwil, dalam kurung ditafsil. Mereka mentakwil sesuai dengan makna yang layak bagi Allah. Nah, pendapat yang pertama tadi itu adalah pendapat yang batil. Adapun pendapat kedua dan ketiga itu bersumber dari para sahabat. Masya Allah. Ini Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, ketika beliau membahas bab tentang ayat-ayat mutasyabihat, karena kan
kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu memang membahas tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran. Sampai ada berapa cabang itu. Beliau ini memberikan nomor an-nau as-sabi' wa thalathun. Nomor ke berapa ini? 37 ya. As-sabi' wa thalathun itu ada pembahasan tentang bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ya, fis sifat, dalam sifat-sifat Allah. Apa ayat mutasyabih itu apa? Ya, satu sifat istiwa. Itu ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, apalagi selain sifat istiwa. Yang kedua, sifat wajah. Apa ayatnya? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu juga namanya ayat mutasyabihat, ya, dalam sifat-sifatnya. Kemudian ada lagi sifat yad. Yadullahi fawqa aydihim. Ya, sifat yad. Itu juga termasuk ayat mutasyabihat namanya. Kemudian nanti ada juga sifat ain. Apa kalau ain apa ayatnya? Tajri bi'ayunina. Itu kan ada tajri bi'ayunina. Sifat ain. Nah, ayat-ayat misal seperti ini jamaah itu namanya adalah al-ayat al-mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Kata Imam Az-Zarkashi, kaum muslimin ketika memahami ayat mutasyabihat, berarti diantaranya kita ambil contoh satu saja, ayat istiwa kita aja ya. Karena kan ini kaitannya dengan Allah ada tempat-tempat. Ayat istiwa atau ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu kaum muslimin memahaminya terbagi menjadi 3 kelompok. Cara memahaminya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kata beliau, kata Imam Az-Zarkashi ya, tidak boleh ditakwil. La madkhala lit-ta'wil fiha. Tidak boleh ditakwil. Bal tujra 'ala dhahiriha. Jadi biarkan saja sesuai dengan makna zahirnya. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. 'Alal arsyistawa itu bersemayam, bertempat, berada di atas aras. Karena istawa makna zahirnya itu istaqarra. Makna zahir. Al-makna al-mutabadir ila dhihni. Apa itu? Makna yang langsung terlintaskan di kepala kita. Istawa itu ya bersemayam. Bersemayam itu ya duduk atau bertempat lah, berada. Istiqrar. Nah, bal tujra ala dhahirnya, yaitu pendapat pertama, udah pokoknya Allah berada di atas aras. Wala tu'awwal syai'an minha. Pokoknya enggak usah ditakwil. Istawa ya Allah berada di atas aras. Wahum al-musyabbihah. Pendapat pertama ini adalah pendapatnya musyabbihah. Musyabbihah ini kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi di zaman itu ada sekelompok kaum muslimin ya disebutnya musyabbihah atau mujassimah sama. Mereka yang menyatakan bahwa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu ya pokoknya Allah berada di atas aras. Dan itu adalah pendapatnya musyabbihah. Ini pertama ya, kata Imam Zarkashi, ini pendapat pertama seperti itu yang diyakini oleh kelompok al-musyabbihah. Kemudian yang kedua, wasani annalaha ta'wilan. Ayat istawa itu ada takwilnya, ada maknanya. Ada makna lain. Walakinna numsiku anhu. Tetapi kami apa? Numsik itu apa ya? Kami diam. Numsik ya, pokoknya diam ya. Tidak menentukan maknanya. Ya, wa naqulu la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu makna istawa 'alal ars kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya cukup katakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dan ini yang kedua ini kata Imam Zarkashi adalah qaulus salaf. Pendapatnya para ulama salaf. Artinya ini qaul salaf ini maksudnya adalah tafwid makna. Ya enggak? Tafwid makna karena tidak menentukan makna. Walakinna numsiku anhu. Tidak menentukan makna, maknanya itu diserahkan kepada Allah. Wa naqulu la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui makna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri khas tafwid makna. Ya, ciri khas dari tafwid makna. Makanya
beliau sebutkan wa huwa qaulus salafi. Ini adalah pendapat ulama salaf ya. Jadi betul ya selama ini yang kita sampaikan bahwa memang ulama salaf itu ya tafwid al-ma'na ya, tafwidul ma'na. Baik, nah kemudian Imam Az-Zarkashi menyebutkan pendapat ketiga, wa tsalits annaha muawwalatun wa awwaluha ala mayaliku bihi. Pendapat yang ketiga ini hampir mirip dengan nomor 2. Di sana ada takwil, ditakwil ayat istawa itu. Hanya saja ditentukan maknanya. Kalau tadi nomor 2 itu ada takwil, ada makna, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Artinya meniadakan makna zahir. Makna zahirnya dihilangkan yang istiqrar tadi. Ada takwil yang lain, tapi hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, kalau yang nomor 3 ini sama, ada takwil makna yang lain, bukan istiqrar, tapi diberi makna ditentukan yang yaliku bijalali ar-Rahman. Biasanya apa takwilnya? Istaula. Ada juga takwil dari Imam Ahmad bin Hambal itu al-ulu. Al-ulu wal irtifa. Ya, sudah pernah kita sampaikan ya. Imam Ahmad bin Hambal disebutkan oleh para ulama Hambali jamaah, di antaranya Al-Imam siapa itu? Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali. Kemudian yang kedua ada Al-Imam At-Tamimi itu dalam kitab I'tiqad Al-Imam Al-Munabbal Ahmad bin Hambal itu, bahwa Imam Ahmad bin Hambal mentakwil sifat istiwa dengan makna al-ulu wal irtifa. Bukan istiqrar ya. Bukan istiqrar, tapi al-ulu wal irtifa. Nah, ini namanya takwil sama. Mentakwil ala ma yaliku bi jalalir rahman. Sesuai dengan makna yang apa namanya? Yang pas ya, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, namanya manhaj takwil biasanya disebutnya. Nah, kemudian jamaah, setelah Imam Az-Zarkashi menyebutkan ada 3 pendapat tadi ya. Pendapat pertama apa tadi? Pendapatnya musyabbihah ya, yang secara zahir makna. Yang kedua, pendapat ulama salaf ya. Yang ketiga ini pendapat para ulama yang ahli takwil. Kata beliau, wal awwalu batilun wal akhirani mangkulani anis sahabah. Pendapat yang pertama itu batil. Berarti pendapatnya siapa? Musyabbihah. Siapa musyabbihah tadi? Yang meyakini makna sifat istawa secara zahir maknanya. Itu kata Imam Az-Zarkashi pendapat batil. Ya, pendapat batil itu pendapat yang rusak, pendapat yang tidak bisa diterima, yang ditolak oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun wal akhirani, 2 pendapat yang terakhir, berarti yang qaul salaf sama yang qaul khalaf ya, yang takwil tadi, mangkulani anis sahabati, itu dua-duanya dinukil atau berasal bersumber dari para sahabat. Jadi kalau nanti ada yang bertanya begini Ustaz Syihab ya, sahabat itu apa ya manhajnya ya dalam hal memahami sifat mutasyabihat, maka kita berani menjawab para sahabat itu metodenya hanya 2. Yang pertama tafwid al-makna, yang kedua takwil. Tafwid makna itu ya jumhur sahabat. Tidak ada para sahabat itu membahas detail itu. Ada nggak membahas makna istawa, membahas makna yad, membahas makna wajah? Tidak ada kan? Para sahabat itu ya pokoknya imror saja, biarkan saja ayatnya, biarkan saja hadis-hadisnya begitu. Nah, itu namanya tafwid al-makna. Tapi sebagian sahabat ada yang mentakwil. Siapa yang terkenal sering mentakwil? Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau paling banyak mentakwil ayat-ayat sifat, dan itu dinukil banyak oleh seorang mufassir dalam kitab tafsir At-Tabari. Imam Tabari itu paling banyak menukil tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi kaul yang kedua Ya. kan mentakwil, Ya. tapi takwilnya tidak terlalu ditentukan. Maksudnya nggak, yang penting takwil tapi nggak tahu takwilannya apa nih. Ya, takwil itu artinya tidak memahami secara zahir makna. Kan makna zahirnya apa tadi? Istiqrar kan. Nah, itu dibuang. Kalau membuang itu namanya sudah takwil itu. Kan sarful lafzi an zahirihi takwil itu. Berarti yang pendapat kedua ini bisa dibilang tafwid makna. Ya. Secara pembahasan takwil, tapi sebenarnya tafwid makna. Makanya ada yang bilang tafwid makna itu adalah takwil ijmali. Disebutnya apa? Takwil ijmali.
Adapun takwil yang tafsili, tadi takwil yang menentukan maknanya, itu namanya disebut tafsili. Ya, memang benar. Tafwid makna itu bahasa lainnya itu adalah takwil ijmali, secara mujmal. Pokoknya ada takwilnya, tapi hanya Allah yang tahu takwilnya, kita tidak tahu. Numsiku anu, kita diam saja. Ya, adamul khaut, ya, adamul khaut, ya, tidak membahasnya dalam-dalam. Cukup imroruha kama ja'at, ya, imroruha kama ja'at, imroruha kama warodat, begitu. Biarkan ayatnya ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Biarkan ayatnya yadullah fawqa aydihim. Maknanya serahkan kepada Allah. Jangan diyakini makna zahir gitu aja. Karena kalau diyakini makna zahirnya, justru kita ikut musyabbihah nanti jatuhnya. Kan kata Imam Zarkashi, siapa yang memahami secara zahir tadi? Musyabbihah. Tujra ala zahiriha itu wahum al-musyabbihah. Begitu. Ya. Jadi benar apa yang antum katakan tadi bahwa takwil yang ijmali itu ya nama lain dari tafwid al-ma'na. Baik, jelas ya di sini ya. Kita punya bukti dari Imam Az-Zarkashi, seorang pakar ulumul Quran, menyebutkan bahwa ternyata ulama salaf itu ya metodenya ya hanya dua itu tadi ya. Kedua-duanya mangkulani anis sahabah. Baik yang tafwid makna maupun yang takwil itu dua-duanya adalah metode dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, silakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jadi intinya menurut Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat harus dipahami dengan dua metode saja, yaitu tafwid makna dan metode takwil. Ya. Jadi kalau ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya sudah, Anda mau pakai yang mana nih? Coba mau yang tafwid mana apa takwil? Kalau tafwid mana berarti bagaimana? Ya, kita beriman Allah istawa atas aras, tapi maknanya wallahu a'lam. Dengan syarat tadi, makna zahir antum hilangkan. Berarti makna berada di atas aras, menetap di atas aras, atau bersemayam di atas aras, itu dihilangkan tuh dari pikiran kita itu. Ya, kita hilangkan tuh dalam pikiran kita. Lalu kemudian kita katakan Allah istawa atas aras, wallahu a'lam bimuradih. Maka itulah yang namanya tafwid makna. Jadi intinya jangan dipahami secara zahir makna aja. Itu sudah aman. Jadi wallahu 'alal arsy istawa. Allah Istawa atas aras. Yastawi laisa kamitslihi syai'un, bisa enggak? Iya, istawa laisa kamitslihi syai'un bisa. Cuma nanti kan cara memahaminya yang harus. Itu seperti hampir mirip ini. Kalau Wahabi itu begini, dia meyakini Allah berada di sana. Cuma saya nggak tahu bagaimana cara Allah berada di sana. Nah itu. Terus mereka membahasakannya bagaimana? Kenapa bisa dikatakan musyabbih? Ya karena menyamakan Allah dengan makhluk yang harus bertempat. Aras itu kan makhluk, suatu tempat makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas aras, itu sama meyakini seperti makhluk yang harus berada di suatu tempat. Tasbihnya di situ. Tasbihnya apa berarti? Ta'yinul makan. Ta'yin al makan. Gitu. Jadi ada unsur tasbihnya di situ. Makanya disebutnya musyabbihah kan tadi. Ya. Karena menentukan tempat bagi Allah. Ada nggak bukti mereka menentukan tempat bagi Allah? Ada buktinya. Di antaranya itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di kitab Majmu' Fatawa wa Rasail beliau, ketika mensarah hadis jariyah itu, wa fihi dalilun ala itsbatil makan lillah, bahwa ini hadis menjadi dalil bahwa ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bukti ya, artinya bukan tuduhan, bukan asal menuduh, enggak. Memang ada bukti dari kalangan mereka yang meyakini Allah bertempat di sana, di langit atau di atas aras. Nah, itu kan menyamakan seperti makhluk yang harus ada tempat. Nah, kalau ulama salaf enggak seperti itu. Ulama salaf itu diyakini saja sifat istawa atas aras memang ada. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa memang ada, tapi makna zahirnya kita hilangkan. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Gitu. Itu namanya apa? Tafwid al-makna. Oke. Atau Anda jamaah bisa pilih metode yang kedua, yaitu takwil. Takwil ini biasanya untuk orang awam. Kalau untuk sekelas Ustadz Syihab atau ustadz-ustadz yang
sudah menguasai tafwid makna, ya lebih utama tafwid makna lah. Bahkan Imam Al-Baihaqi itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari, at-tafwid itu aslam. Ya, tafwid itu lebih selamat, lebih afdol, bahkan lebih utama. Nah, tapi bagi orang awam yang mungkin sulit ya untuk memahami tafwid makna ya, nggak semuanya bisa kan ya, maka kita kasih jalan terakhir atau opsi kedua, yaitu takwil. Takwilnya pilih apa? Takwil yang mendekati kebenaran, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakai takwilnya Imam Ahmad saja. Apa itu? Al-ulu. Ya, al-ulu itu takwilan yang paling mendekati kebenaran, karena ada Asmaul Husna Al-Ali. Allah maha tinggi. Nah, Ar-Rahmanu ala al-istawa itu maknanya Allah ala wartafa'a, ala maha tinggi atas aras. Ya tadi kedudukannya, kemuliaannya, bukan tempatnya ya, hati-hati ya. Bukan tempatnya Allah berada tinggi di atas aras, bukan ya. Tapi mensifati Allah dengan al-ulu, al-maknawi ya. Atau takwil yang lain. Takwilnya dari Asy'ariyah yang terkenal apa? Istaula. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, bukan Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, di antara takwil yang bisa digunakan mengenai istawa itu istaula ya. Oh Ustadz, ini nanti kok sama kayak Mu'tazilah? Kan Mu'tazilah juga mentakwil istaula. Ya beda. Sama-sama mengatakan istaula, tapi cara metodenya yang berbeda. Mu'tazilah itu ketika mentakwil istawa menjadi istaula, mereka menolak sifat istawa. Menolak. Sifat istiwa ditolak oleh mereka. Kalau Asy'ariyah jamaah, sebagian Asy'ariyah kita sebut ya, sebagian Asy'ariyah ketika mentakwil istawa menjadi istaula, itu tidak menolak sifat istawa. Sifat istiwa itu ditetapkan ya, akan tapi maknanya adalah istaula begitu, supaya orang awam tidak jatuh kepada tasbih atau tajsim. Jadi beda ya. Beda. Baik. Jelas ya, tafwid makna dan takwil, silahkan dipilih ini berdasarkan tadi penjelasan dari Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Pokoknya hanya ada dua saja, tidak ada metode yang lain. Tafwid makna atau takwil ya. Baik, sekarang langsung yang berikutnya. Al-Imam Az-Zurqani. Ini juga ulama di bidang ilmu ulumul Quran juga terkenal. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran saja, biasanya yang dipakai kitabnya itu ya tadi Al-Burhan fi Ulumul Quran, karya Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i tadi. Yang kedua itu karya Imam As-Suyuti. Apa itu? Al-Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu juga dalam bidang ulumul Quran. Wah, itu terkenal lah kalau belajar ulumul Quran ya. Ustaz Sarwat dan yang lainnya kalau belajar IAT jurusannya namanya. Iya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya, IAT jurusannya. Itu mereka pasti menggunakan kitab-kitab ini. Nah, satu lagi ini, kitab Manahilul Irfan fi Ulumi Al-Quran, karya Imam Az-Zurqani ya. Az-Zurqani. Tapi ini Az-Zurqani banyak nama ulama yang namanya Az-Zurqani. Kalau ini Az-Zurqaninya itu Muhammad Abdul Azim. Ya, Imam Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Coba kita baca dulu, silakan. Al-Imam Az-Zurqani rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 1367 Hijriah, telah berkata di dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ya. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Imam Az-Zurqani nama aslinya Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani min ulama'il Azhar. Ya, sama seperti Imam Az-Zarkashi juga dari Al-Azhar. Al-Azhar tuh ini ya gudangnya ulama ya zaman itu ya. Pencetak para ulama besar ya. Ulama Al-Azhar. Beliau asli orang Mesir ya. Pakar dalam bidang ulumul Quran, kemudian ilmu hadis juga ya. Dia menulis banyak kitab nih. Di antaranya yang terkenal Manahilul Irfan fi Ulumi Al-Quran. Oke. Kita baca ya. Al-Madhabul Awal. Ini tiba-tiba langsung berarti ini tentang ayat mutasabihat mungkin ya. Judul besarnya. Al-Madhabul Awal, madhabus salaf. Wa yusamma madhabal mufawwidah.
wa huwa tafwidu ma'ani hadhil mutashabihati ila Allah wahdah ba'da tanzihihi ta'ala an dhawahiriha al-mustahilah. Qala Ibnu As-Salah ala hadhihi at-tariqah madha sadrul ummah wa sadatuha wa iyyaha ikhtara a'immatul fuqaha wa qadatuha wa ilaiha da'a a'immatul hadith wa a'lamuhu wala ahadan minal mutakallimina min ashabina yasdifu anha wa ya'baha. Al-madhhabu tsani madhhabul khalaf wa yusamma madhhabal muawwilah fayuhmal al-lafdhu alladhi istahala zahiruhu min hadhihi al-mutasyabihat ala ma'nan yasughu lughatan wa yaliku billahi ta'ala. Baik, artinya Mazhab yang pertama adalah mazhabnya para ulama salaf yang disebut dengan mazhab mufawwidah dalam kurung atau tafwid makna, yaitu menyerahkan makna sifat-sifat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala dengan setelah mensucikan Allah dari makna zahirnya. Imam Ibnu Salah berkata bahwa telah berlalu beberapa generasi umat Islam dan para ulama dengan metode yang seperti itu. Bahkan para ahli fikih dan ahli hadis mengajak untuk tafwid makna, dan tidak ada satupun ahli kalam yang menolak metode ini. Lalu mazhab kedua adalah mazhabnya ulama khalaf atau disebut juga dengan mazhab muawwilah. Mereka mentakwil sifat mutasyabihat dengan menentukan makna secara bahasa yang layak bagi keagungan Allah Ta'ala. Oke, baik. Sebetulnya sama ya, apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zurqani ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, bahwa para ulama kita terbagi menjadi dua. Ini khususnya ulama ahlu sunnah ya. Beliau tidak menyebutkan tiga di sini. Kalau tadi Imam Az-Zarkashi menyebutkan tiga karena yang satu musyabbiha tadi ya, yang batil tadi ya. Nah, beliau ini hanya menyebutkan metode ulama kita ahlu sunnah. Yang pertama kata Imam Az-Zurqani, madhab salaf, ya, madhab salaf yaitu dikenal juga dengan madhabal mufawwidah. Nah, ini madhab ahli tafwid. Ahli tafwid, mufawwidah itu berarti ya orang yang mentafwid makna. Ya. Berarti antum muawil apa mufawwid nih? Ya. Al-mufawwid. Ya. Ustadz Syihab al-mufawwid. Ya. Ya, wah, nama yang bagus ini. Iya. Buat buat gelar ya. Al-mufawwid ya, al-muawwil ya. Nah, nanti ada lagi apa? Ya. Al-musyabbih. Al-musyabbih. Al-musyabbih al-zahir ya, al-zahiri ya. Baik. Disebut dengan madhab mufawwid ya, yaitu menyerahkan makna sifat mutasyabihat ilallahi wahdah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi kita kenal dengan tafwid al-makna. Jadi memang tafwid makna itu manhajnya ulama salaf jamaah ya. Jangan tertipu, jangan percaya dengan orang yang mengatakan bahwa ulama salaf itu tafwid kaifiyah katanya. Banyak zaman sekarang itu yang bilang begitu. Saya selalu mengikuti perdebatan di Facebook. Banyak itu antara Asy'ari dan Wahabi begitu ya. Ini yang Wahabi ini membela yang tafwid kaifiyah. Ulama salaf menyatakan, kata mereka ini ya, kata versi Wahabi, ulama salaf itu bukan tafwid makna, tapi tafwid kaifiyah. Padahal mereka kalau disuruh membuktikan tidak ada bukti satu pun, tidak ada. Justru kebanyakan ibarah ulama kita ya. Nah, ini kita sudah banyak ini, sudah dapat berapa ulama ini kita? Ini ulama yang ke-66 ini. Udah banyak ulama kita dari generasi salaf hingga khalaf yang menyatakan justru ulama salaf itu tafwid makna, ya, tafwid makna. Baik. Nah, kemudian tafwid makna ini kata Imam Ibnu Salah. Siapa ini Imam Ibnu Salah? Siapa? Imam Ibnu Salah ini beliau termasuk generasi sebelumnya Imam An-Nawawi yang ahli dalam bidang ulumul hadis. Ada kitab namanya Muqaddimah Ibni As-Salah, ya, Muqaddimah Ibni As-Salah ya. Ulama besar madzhab Syafi'i, Asy'ari beliau Ibnu Salah ini ya. Nah, kata Imam Ibnu Salah makna, dan tidak ada satupun ulama yang menolak tafwid makna ini ya. Tidak ada satupun ahli kalam dan yang lainnya
yang menolak tauhid makna, karena memang ini manhaj utama. Jadi manhaj yang paling dikedepankan itu tauhid makna daripada takwil ya. Meskipun boleh, takwil itu boleh, bukan nggak boleh, boleh. Ya, yang penting takwil yang dari ahlu sunnah gitu ya, bukan dari takwil ahli bid'ah. Hanya saja kalau dibandingkan, misalnya, mending tauhid makna apa mending takwil gitu, maka kita jawab lebih utama tauhid makna, karena memang Islam. ya lebih aslam, bahkan banyak bukti dari ulama 4 madhab, kemudian dari kitab-kitab para ulama itu kebanyakan memang tauhid makna, imror ya, mereka imroruha kama ja'at, didiamkan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat. Tapi bukan berarti takwil itu tidak boleh, tetap ada yang membolehkan. Nah, kemudian yang kedua, al-madhabul tsani madhabul khalaf wa yusamma madhabal muawwilah. Jadi Imam Zurqani ini membedakan begini, kalau tauhid makna itu manhajnya ulama salaf, kalau takwil itu manhajnya ulama khalaf gitu ya. Sebetulnya pembagian seperti ini kurang tepat kalau kata para ulama yang lain ya. Kenapa? Karena ulama salaf pun juga ada yang takwil. Bukan hanya ulama khalaf saja yang mentakwil itu. Ya. Tapi Imam Zurqani di sini membaginya, kalau ulama salaf itu tauhid makna, kalau ulama khalaf itu takwil gitu. Ya. Kita tidak mengikuti ulama salaf. Nah, begitu. Nanti kesimpulannya seolah seperti itu. Padahal enggak. Mungkin begini ya, kita husnudzan dengan Imam Zurqani ya. Barangkali beliau ini maksudnya itu aglabiyah, mayoritas. Ya, goliban. Ya. Biasanya ulama salaf itu tauhid makna, kalau ulama khalaf itu takwil. Tapi bukan berarti ulama salaf tidak ada yang takwil. Tetap ada, ya, ulama salaf yang takwil juga ada. Siapa? Ya, dari sahabat ada Sayyidina Ibnu Abbas. Dari kalangan tabi'in, coba Imam Ahmad bin Hanbal setidaknya. Ya. Imam Malik itu mentakwil sifat nuzul. Ya. Imam Bukhari mentakwil sifat wajah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi tetap ada ya ulama salaf yang mentakwil. Hanya beliau tadi bilangnya madhabul khalaf itu ya karena mungkin aglabiyahnya ya. Umumnya kebanyakan ulama khalaf yang mentakwil. Nah, madhabul khalaf disebut madhabul muawwilah atau madhab mentakwil, yaitu makna zahirnya dihilangkan kemudian diberi makna yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi ya. Intinya ketika kita memahami ayat-ayat mutasyabihat harus dipahami dengan dua metode saja, yaitu tafwid al-ma'na dan metode ta'wil. Nah, contohnya ini tadi sama, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Berarti apa ini kolerasinya dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi wa qaimun ghani? Korelasinya apa? Kan Allah ada tanpa tempat. Berarti ketika kita menggunakan tafwid makna, kita meniadakan makna bertempat, berada. Ya dong. Tafwid makna tadi kan hanya menetapkan sifat istawa, sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia. Berarti ini cocok dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang meyakini Allah ada tanpa tempat. Wa qaimun ghani atau sifat qiyamuhu binafsihi yang maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Oke. Nah. Apa? Mati layarnya. Nah, cukup ya. Ya, untungnya kalau sudah selesai. Alhamdulillah sudah cukup ya. Untuk malam hari ini dua ulama dari bidang ulumul Quran yang luar biasa. Satu dari kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Az-Zarkashi, dan yang kedua tadi kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran ya. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zurqani ya. Benar enggak kitabnya? Benar ya? Ya, Manahilul Irfan fi Ulumi Al-Quran. Baik. Sudah, saya kira cukup, Ustaz, siap? Iya, Ustaz.
41 menit kita membahas. Alhamdulillah. Ya cukup unik begitu ya, tapi memang teman-teman kita di Salafi Wahabi itu kita mengatakan seringkali mereka seperti mentafwid makna, dan memang itu sepertinya tafwid makna. Misalnya, jadi istawa, Allah istawa, yad Allah punya lakin tangan. laisa kamitslihi syai'un. Oke, paham. Jadi, Paham tapi ya, mereka paham. tidak mengatakan ini dohirnya loh, tapi sekedar Iya, paham saya. yad Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Caranya begini, untuk membedakannya begini. Iya, itu sebenarnya tafwid atau bukan? Pinter banget emang Wahabi itu. Emang pinter, saya akui emang pinter Wahabi itu. Mereka bilang begini, yadullahi laisa ka'aidina. Iya. Mereka bilangnya begitu. Pokoknya tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Dalam pikiran mereka itu saja. Maksudnya, bentuk tangannya Allah tidak sama dengan bentuk tangannya manusia. Jadi yad itu betul-betul dipahami tangan gitu loh. Beda dengan ulama salaf. Ulama salaf itu, yad itu bukan jarihah, bukan tangan yang ada bentuknya. Tidak ada yang tahu makna yad kecuali hanya Allah. Jadi ditiadakan tuh juz' itu apa sih? Bagian. Ya. Terserah mau dibilang ini tangan atau bukan ya. Pokoknya Anda itu sudah menentukan makna tangan itu namanya sudah jarihah. Begitu. Ya. Berarti kita tidak boleh, maksudnya redaksi yadullah yadullah laisa ka'idina itu bisa menjebak. Itu dipakai juga oleh kita Ahlussunnah. Oke. Jadi bedanya gini. Kan Wahabi bilang yadullah laisa ka'idina. Kita Ahlussunnah juga bilang begitu, yadullah laisa ka'idina. Bedanya di mana? Ketika Wahabi bilang yadullah laisa ka'idina, itu tangannya Allah, bentuk tangannya Allah tidak sama dengan bentuk tangannya manusia. Kalau kita Ahlussunnah ulama salaf bilangnya begini, yadullah laisa ka'idina, sifat yadnya Allah bukan seperti tangan manusia. Alas, sifat yadnya Allah bukan bermakna tangan manusia. Karena kalau tangan manusia itu ada bentuknya, ada ukurannya dan sebagainya. Berarti harus ditambahi wasifatuhu laisa kasifatil makhluk. Iya begitu. Betul. Seperti itu. Ya. Memang perbedaannya tipis sekali bagi orang yang tidak menguasai ilmu tauhid ya. Makanya banyak yang terkecoh mengira Wahabi itu adalah mazhabnya ulama salaf, padahal bukan. Oke, wallahu a'lam. Oke Ustaz, alhamdulillah ini Imam Zarkashi sama Imam Az-Zurqani tentunya menambah wawasan kita, dan tadi ada informasi menarik bahwasanya tafwid makna itu juga bermakna takwil. Gitu. Takwil jadi ijmali. ada takwil ijmali dan juga ada takwil tafsili. Gitu. Nah tentunya tadi semakin menegaskan kita akan akidah ulama salaf, yaitu adanya tafwid makna dan takwil, dan pengengkaran terhadap musyabbihah yang memaknai secara zahir makna. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mari kita baca sama-sama, tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.